Om Swastiastu. Selamat sore Bapak Ari, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Organisasi Produksi dan Fungsi Produksi. Baik, perkenalkan, nama saya Niwayan Deviandayani, absen 33, dan teman saya Ibu Tu Agus Permana, nomor absen 14, dan Sangayu Madia Apriantini, nomor absen 39. Baik, untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Organisasi produksi dan fungsi produksi. Organisasi produksi adalah perubahan bentuk dari berbagai input atau sumber daya menjadi output berupa barang dan jasa. Seperti contoh, IBM menggaji tenaga kerja untuk menggunakan mesin-mesin suku cadang dan bahan mentah dalam pabrik guna memproduksi komputer pribadi. Fungsi produksi. Suatu fungsi produksi adalah persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan output komoditas maksimum perusahaan yang bisa diproduksi pada setiap periode waktu dengan kombinasi input, sehingga persamaan untuk fungsi produksi dengan dua input. Produksi dengan satu input variabel, produk total, rata-rata, dan marginal. Produksi total bisa dilihat pada gambar berikut. Produksi marginal adalah perubahan dalam bentuk total atau tambahan output akibat perubahan per unit tenaga kerja. Produksi rata-rata adalah produk total dibagi dengan kuantitas tenaga kerja yang digunakan. Elastisitas output digunakan untuk mengukur persentase perubahan output dibagi dengan persentase perubahan pada jumlah tenaga kerja yang digunakan. Penggunaan input variabel secara optimum. Tambahan penerimaan yang dihasilkan dengan penggunaan tambahan unit tenaga kerja disebut produk pendapatan marginal atau marginal revenue product dari tenaga kerja MRP, di mana MRP sama dengan MPMR. Di sisi lain, tambahan biaya karena menambah unit tenaga kerja atau biaya marginal sumber daya tenaga kerja adalah sama dengan peningkatan biaya total perusahaan akibat menambah unit tenaga kerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi penggunaan yang optimum dari tenaga kerja. Di sini terdapat gambar grafik yang bisa dilihat pada slide. Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa menguntungkan bagi perusahaan untuk memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja sepanjang produk pendapatan marginal dari tenaga kerja atau MPRL melebihi biaya sumber daya marginal dari pekerjaan tenaga kerja atau MRJL. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi produksi dengan input variabel yang terdiri dari 3. Yang pertama, isekuan produksi. Isekuan menggambarkan berbagai kombinasi dari 2. Isekuan yang lebih tinggi menunjukkan output yang lebih besar, sebaliknya isekuan yang lebih rendah menunjukkan output yang lebih kecil. Yang kedua, wilayah ekonomis produksi. Garis mendaki atau Raygen lines memisahkan bagian isekuan yang relevan atau yang memiliki kemiringan negatif dari bagian yang tidak relevan atau yang memiliki kemiringan positif. Yang ketiga, tingkat marginal dari substitusi teknis. Untuk tetap berada di wilayah ekonomis, maka jika perusahaan ingin mengurangi modal, maka labor harus ditambah. Selanjutnya yaitu input substitusi dan komplementer sempurna.
Di sini terdapat dua gambar grafik yang terdiri dari substitusi sempurna dan komplementer sempurna. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada skala hasil. Skala hasil atau return to scale adalah derajat sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi. Terdapat 3 tipe dalam skala hasil. Yang pertama, skala hasil tetap atau constant return to scale jika output meningkat dalam proporsi yang sama. Yang kedua, skala hasil meningkat atau increasing return to scale jika output meningkat dalam proporsi yang lebih besar. Yang ketiga, skala hasil menurun atau decreasing return to scale jika output menurun dalam proporsi yang lebih kecil. Selanjutnya ada inovasi dan daya saing global. Inovasi produk atau product innovation yang berarti pengenalan produk baru atau telah dikembangkan. Inovasi proses atau process innovation yaitu pengenalan proses produksi baru yang telah dikembangkan. Menurut model siklus produksi atau product cycle model, perusahaan yang memperkenalkan inovasi bagaimana juga secara berkala kehilangan pasar ekspornya dan bahkan pasar domestiknya karena diambil oleh perusahaan imitator asing yang bisa membayar upah lebih murah dan secara umum mengeluarkan biaya yang lebih rendah. Kesimpulan dari materi tersebut, dalam proses kegiatan produksi dan menawarkan produknya, perusahaan memerlukan analis ke atas berbagai aspek kegiatan memproduksinya. Pertama-tama, dianalisis sampai mana faktor-faktor produksi akan digunakan untuk menghasilkan barang yang akan diproduksi. Setelah kegiatan tersebut, lalu dilihat biaya produksinya untuk menghasilkan produk-produk tersebut. Dan pada akhirnya, perlu dianalisis bagaimana seorang pengusaha akan membandingkan hasil penjualan produksinya dengan biaya produksi yang dikeluarkannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om.